angkasa. Selamat bergabung di kelas fisika. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Kepler. Hukum Kepler. Hukum Kepler ditemukan oleh seorang matematikawan yang juga merupakan seorang astronom Jerman bernama Johannes Kepler. Johannes Kepler merupakan ilmuwan Jerman pada bidang matematika, astronomi, dan astrologi. Karya-karyanya merupakan pondasi pada teori gravitasi Isaac Newton. Hasil studi Kepler tersebut diterbitkan antara tahun 1609 dan 1619, di mana ia mengembangkan teori Nicolaus Copernicus, yaitu heliocentris, atau bahwa bumi dan planet-planet mengelilingi matahari, dan menjelaskan mengapa kecepatan planet-planet bervariasi. Perbedaan hukum Kepler adalah pada orbit planet-planet yang berbentuk elips dibandingkan orbit berbentuk sirkular pada teori Copernicus sebelumnya. Hukum Kepler ada 3, yaitu hukum Kepler yang pertama. Lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Kepler kedua. Garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama. Hukum Kepler ketiga. Kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Hukum Kepler pertama. Orbital memiliki titik fokus pada sumbu 0,0. Lalu juga memiliki titik fokus pada sumbu C,0 dan min C,0. Lalu garis yang membentang antara min C sampai dengan C adalah sumbu mayor dengan titik fokus min A,0 dan A,0. Lalu sumbu yang tegak lurus dengan sumbu mayor adalah sumbu minor. Sumbu minor memiliki pusat yang membentang, yaitu min B,0 dan B,0. Eksentrisitas yaitu berbagi E dan A, atau E sama dengan C per A. Jika E sama dengan 0, maka orbit berbentuk lingkaran. Jika E di antara 0 dan 1, maka orbit berbentuk elips. Jika E sama dengan 1, maka orbit berbentuk parabola. Sedangkan E lebih dari 1, maka orbit berbentuk hiperbola. Dan jika E sama dengan tak terhingga, maka orbit berbentuk garis lurus. Nilai eksentrisitas bumi adalah 0,017. Artinya orbit berbentuk elips dan hampir berbentuk lingkaran karena nilai E mendekati 0. Jika matahari terdapat pada satu titik tertentu, jarak antara matahari hingga titik terjauh bumi itu disebut aphelion. Sedangkan aphelion bumi memiliki nilai 152.098.233 km. Sedangkan jarak terdekat terhadap matahari yaitu perihelion. Perihelion bumi memiliki nilai sebesar 1.478.291 km. Hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua menjelaskan bahwa garis khayal yang menghubungkan planet dengan matahari mencakup luas daerah yang sama dalam interval waktu yang sama. Bayangkan bahwa matahari terdapat pada titik P dan planet pada titik S0. Lalu dengan waktu tertentu planet berpindah ke titik S1. Dan dari titik S0, P, dan S1 akan membentuk sebuah luasan yang disebut A atau area. Lalu pada saat planet berpindah ke titik S2 dan planet
di titik S3 juga memiliki luasan A yang sama dengan titik S0 dan S1. Dengan demikian maka delta T juga sama dengan yang sebelumnya. Begitu juga dengan S4 dan S5. Pada titik S4 dan S5, delta T juga sama pada sisi lainnya dengan luasan A yang sama. Lalu apa efeknya terhadap pergerakan planet? Pada sisi aphelion memiliki jari-jari yang lebih panjang dari sisi perihelion. Jadi untuk menyapu luasan yang sama, sudut di aphelion lebih kecil dibanding perihelion, atau panjang busur elips di perihelion lebih panjang dibanding panjang busur elips di aphelion. Dengan kata lain, hukum Kepler kedua ini sebenarnya membahas tentang kecepatan planet pada titik tertentu. Hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga berbunyi kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Ini adalah data yang digunakan Kepler pada tahun 1618. Secara matematis, hukum Kepler ketiga dapat ditulis dengan T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3, atau sama dengan konstan, di mana T merupakan periode planet, R merupakan jarak planet dan matahari. Nilai konstanta tersebut yang setara dengan T kuadrat per R pangkat 3 bernilai sekitar 7,5. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, thank you guys.